Good morning. Sekarang aku masih ada di dalam kamar, tapi aku sebentar lagi mau ke kitchen, mau ke dapur buat apa nih? Oke. Aku mau ke dapur, aku mau keluar karena hari ini kita bikin banyak sekali pesanan kue Natal. Kayaknya sekitar 2 jenis, tapi kita bikinnya itu kayak kuantitinya banyak gitu loh, bisa sampai berpuluh-puluh kilo gitu. Bukan berpuluh-puluh kilo ya, Evelyn. Sampai 2-3 kiloan mungkin. Nah, hari ini akan benar-benar capek karena biasanya kalau kue Natal itu lumayan effort ya, dan harus di depan oven terus menerus. Dan hari ini aku startnya jam 7 pagi. Kita nggak tahu sampai jam berapa nanti, jadi kalian lihat, kalian harus cek sampai jam berapa kita masak kue 2 jenis gitu, 2 atau 3 jenis nanti kita bakal lihat. Oke, so ikutin terus keseharian Velin hari ini. Kalau dekat-dekat Natal begini, mayoritas warga desa non-Kristiani mulai berlibur, antara pergi ke kota atau memang tidak bekerja. Itu kenapa beberapa hari ini kami tidak membuat roti 1000 lagi, dan sebagai gantinya dapur kebanjiran kue-kue Natal. Yang pertama kami membuat cookies coklat atau kue kering rasa coklat. Yang pertama di dalam wadah masukkan mentega dan juga room butter. Kalau kami pakai yang merek Wisman dengan rasio 60:40 agar kue tetap wangi tapi tidak mudah hancur. Lanjut, tambahkan gula halus dan juga kuning telur. Kocok bersamaan menggunakan mixer sampai mengembang dan berwarna kuning pucat yang menandakan adonan sudah jadi dan siap. Langkah selanjutnya, campurkan susu putih bubuk full cream dan juga cocoa powder atau bubuk coklat. Yang jadi penentu kue coklat rasanya enak adalah bubuk coklatnya. Kalau bubuk coklat yang dipakai kualitasnya bagus, percaya deh, cookies coklat rasanya pasti nyoklat banget. Terakhir tinggal masukkan tepung-tepung terigu per beberapa bagian agar adonan lebih mudah diaduk. Di tahap ini bisa diaduk manual pakai spatula, tidak perlu menggunakan mixer. Ribet say, hasilnya sama aja. Jujur, penjualan cookies coklat tidak sebagus kue-kue kering yang lainnya loh. Mungkin kurang cocok ya dengan lidah masyarakat di sini. Justru cookies ini banyak diminati masyarakat di kota. Seperti hari ini yang memesan kue coklat adalah orang kota. Kalau adonan cookies sudah bisa dibentuk-bentuk seperti Play-Doh, barulah bisa digilas di atas plastik. Kenapa harus memakai plastik? Karena selain lebih higienis, menurut Ama, permukaannya akan jauh lebih halus daripada tanpa yang memakai plastik. Pakai rolling pin dan ratakan adonan kurang lebih sampai ketebalan 1 cm dari ujung ke ujung harus sama rata. Jangan sampai ada bagian yang terlalu tebal atau ketipisan. Nggak ada cara pasti mengukur adonan kue, tapi yang pasti bisa dirasakan kok kalau adonan itu ketipisan atau ketebalan. Pakai cetakan cookies atau cetakan apapun ya, karena kue ini teksturnya padat dan tidak mudah rapuh, jadi bisa banget memakai desain cetakan yang kompleks dan banyak bentuknya. Kebetulan kami punya cetakan kue khusus seperti ini yang bentuknya cantik, jadi kami pakai. Aku pribadi lebih senang kalau misalnya mencetak cookies itu dengan cetakan press seperti ini daripada memakai cetakan aluminium. Karena kalau pakai cetakan aluminium lebih ribet gitu. Harus ngeluarin adonan manual. Kalau ini kan enak, tinggal press dan keluar sendiri. Nggak menutup kemungkinan kalau adonan cookies bisa jadi agak basah dan lengket ketika dicetak. Jangan khawatir, caranya cetakan bisa dilapisi tepung terigu dan bisa langsung digunakan. Untuk mempermanis dan mempercantik kue, di atas setiap adonan kue yang masih mentah, aku tambahkan choco nips semacam coklat chip, tapi lebih kecil dan halus permukaannya. Tenang aja, coklat ini nggak akan meleleh di oven. Bentuknya tetap utuh meskipun terkena panas. Sebenarnya kalau bentuk sih sesuai selera, bebas mau dikreasikan seperti apa. Biasanya sih kami tinggal membentuk adonan menjadi bulat-bulat seperti nastar, lalu bagian atasnya dibentuk press menggunakan garpu lalu ditambahkan choco nips. Itu juga cantik, cuma diameternya lebih kecil.
Kalau kalian menonton vlog kemarin, kalian pasti tahu satu cerita memalukan di mana aku membuat kue coklat serba gagal yang membuat Ama itu punya trust issue sama kemampuan memasakku. Nah, ini kue coklat yang berbeda ya. Jadi jangan disama-samakan hanya karena namanya sama-sama coklat. Tenang aja, kue coklat ini tidak akan mengembang ke atas apalagi ke samping. Jadi ketika disusun di atas loyang, bolehlah ditaruh dempet-dempet, mepet, biar sekali manggang 2-3 pulau terlampaui. Asik. Jangan lupa panaskan oven terlebih dahulu, karena kami memakai oven tangkring jadi masih manual ya segala prosesnya. Gunanya apa sih sebenarnya memanaskan oven sebelum memanggang segala jenis kue? Agar ketika kue dimasak, panasnya diinduksikan sama rata, sehingga waktu memasak jauh lebih efisien, alias nggak buang-buang waktu. Kue yang sudah matang bisa ditunggu kurang lebih 10 menit sampai mengeras, lalu bisa diangkat dari loyang, agar proses cooling down bisa lebih cepat. Kue ini nggak mudah hancur karena strukturnya lebih kokoh. Jadi cocok kalau mau dijual keluar kota ataupun keluar pulau sekalipun. Ya ampun, bentuknya itu loh cantik-cantik sekali. Ukiran desainnya kelihatan jelas dan ada coklat di atasnya yang mempercantik kue. Sebelum dikemas, pastikan semua kue dingin dengan sempurna agar tidak berembun. Kalau kalian belum menonton vlog sebelumnya dan baru mampir ke video ini, aku mau menjelaskan ulang kalau kami tidak pernah memakai toples dalam mengemas kue kering untuk Natal. Alasannya karena mayoritas masyarakat di sini juga begitu. Kebanyakan dari masyarakat sudah punya toples cantik sendiri di rumah, sehingga mereka tinggal membeli isinya saja. Kalau setiap Natal dan datang bertamu ke rumah-rumah di sini, kalian pasti syok dengan cawan-cawan emas berisi kue kering berjejer rapi di meja ruang tamu. Jadi, semua kue kami kemas menggunakan mika plastik tebal per 500 gram. Semuanya sudah ditimbang sesuai sehingga konsumen tidak kesusahan saat memorsi kue-kue untuk disuguhkan ke tamu. Semua mika akan ditutup rapat dengan isolasi di seluruh bagiannya agar airtight dan kue tidak melempem. Akhirnya selesai juga. Kue coklat cantik ini akan dikirimkan ke kota untuk sebagai suguhan tamu-tamu di perayaan hari Natal. Lanjut, nggak berhenti sampai di situ saja. Tanpa istirahat kami langsung membuat kue semprit. Tapi ini bukan kue semprit sagu, melainkan ini kue semprit biasa. Lagi-lagi alasannya, selama tinggal di desa dari umur 20 tahun, tidak pernah Ama menerima pesanan semprit sagu. Kayaknya masyarakat juga nggak familiar deh sama kue semprit sagu. Jadinya kue semprit ini yang banyak dipesan untuk Natal. Pertama di dalam wadah besar masukkan mentega, gula halus dan juga kuning telur. Ini sih adonannya 11-12 dengan kue coklat barusan, hanya saja tidak memakai room butter Wisman. Alasannya karena bentuknya lebih kompleks dan room butter kurang cocok untuk cookies yang bentuknya ngejreng, karena bisa jadi kue jadi mudah hancur. Mixer semua bahan-bahan barusan sampai mengembang dan berwarna kuning pucat. Terakhir tinggal campurkan vanilla extract, baking powder, susu bubuk vanilla, dan tepung terigu per beberapa bagian. Untuk resep ini, kami memakai vanilla ekstrak khusus dan bukan perisai vanilla biasa, agar aroma vanilanya lebih keluar dan rasanya lebih medok. Bedanya kalau vanilla ekstrak harganya lebih mahal, cairannya lebih cair dan berwarna coklat, dan pastinya rasanya itu loh lebih pekat. Karena menurut kami kue ini lumayan basic ya, hanya kue kering vanila, tapi harus dibuat sebaik mungkin. Sama seperti kue coklat, kalau adonan sudah bisa dibentuk seperti Play-Doh, maka adonan sudah siap dicetak. Yakin deh, gara-gara vanilla ekstrak, satu dapur beraroma vanila seperti sedang disemprot parfum. Wangi banget. Bahkan paman aku yang masuk dapur itu kaget dan berpikir aku memakai parfum.
Padahal aroma manis ini berasal dari adonan. Vanilla ekstrak tidak bisa dipakai di semua kue, apalagi kalau kuenya bukan dominan rasa vanilla. Takut rasanya itu bisa kalah. Sudah pernah waktu itu dicoba untuk kue nastar, yang ada rasanya nanas kalah dengan rasa vanilla. Oh iya, vanilla extract bisa dibeli di toko khusus kue ya. Karena waktu itu pun kami belinya di Surabaya. Diimpor jauh-jauh sampai Langgar Pulau demi seonggok vanilla extract. Ya iyalah, wangi dan rasanya itu loh, benar-benar gak bisa terlupakan. Cetakan yang kami pakai itu memakai cetakan piping tip berbentuk bunga. Untuk kue semprit, tidak boleh memakai sembarang cetakan, karena yang membuat kue ini spesial adalah bentuknya yang nyentrik berbentuk bunga tajam-tajam. Di sini Ama menekan semua adonan manual memakai tangan dan bukan plastik piping, karena di desa kami tidak ada plastik piping yang tebal, yang bisa muat adonan cookies yang berat. Sempat beli dan dicoba yang ada plastik malah robek. Semua adonan yang sudah jadi bisa diberi choco nips warna-warni di tengahnya biar cantik gitu loh. Sebenarnya sih kalau fungsi rasa, choco nips nggak terlalu menyumbang rasa yang signifikan. Tapi bisa dibilang ini sebagai hiasan dekorasi saja. Karena kue semprit nggak lengkap tanpa coklat warna-warni di atasnya. Kalau kalian pemula dan mau coba-coba resep untuk jualan modal minim, kue semprit ini sangat aku rekomendasikan. Selain bahannya nggak ribet, proses pembuatannya juga nggak sulit. Rasanya klasik dan disukai khalayak luas. Kue semprit harus dipanggang di api yang kecil, karena kuenya cukup tinggi supaya bisa matang merata dari bawah sampai atas. Salah satu kekurangan kue ini yaitu cepat hangus dibanding kue kering yang lain. Entah kenapa ya, masih menjadi misteri. Maka dari itu, saran aku, kalau mau memanggang kue ini harus terus diperhatikan agar tidak gosong. Kelihatannya simple gitu ya hari ini, hanya memasak 2 jenis kue. Tapi yang buat PR itu kuantitinya yang banyak. Banjir pokoknya kue kering hari ini. Natal mampu membawa kebahagiaan untuk UMKM dan pedagang rumahan. Jadi ingat deh, dulu waktu masih ngekos, selalu beli kue di ibu kos yang kebetulan adalah seorang muslim. Tapi kue kering bikinan dia, kue Natalnya apalagi, itu benar-benar juara banget. Memori yang gak terlupakan yaitu aku dan beberapa anak kos ikut serta membantu beliau untuk memanggang dan mengemas kue-kue yang cantik. Ya karena umur beliau juga sudah sepuh ya, tapi semangatnya sama seperti ama aku, masih berjiwa muda. Tada, udah jadi. Ini ada 4 lengser teman-teman. Ini belum bisa dimasukkan ke dalam oven karena ovennya harus di preheat dulu. Kalau mau masak kue ini kita kasih namanya semprit ya, tapi bukan semprit sagu. Nah ini itu teman-teman, kalau mau dipanggang harus benar-benar kecil apinya supaya matangnya rata. Karena kalau kalian lihat ya, dia ini ringkih banget kuenya. Tuh banyak sekali ini ya, kayak perintilan kecil-kecilnya gitu. Desainnya itu loh, modelnya itu loh, gitu. Nah by the way, atasnya ini itu bukan choco chip, ini sebenarnya coklat, tapi warna-warni gitu deh. Nggak ngerti namanya apa, tapi nggak bisa disebut choco chip. Jadi kita tunggu dulu sampai ovennya panas. Nggak hanya 4 kue ini aja, 4 lengser. Di sini juga Ama masih bikin 1 lengser lagi. Kita hari ini total bikin 3 kilo. Yang lucu adalah aku pernah menemukan satu komentar yang bilang, jualan kok modal minim terus sih, kapan kayanya? Jujur, komentar tersebut mampu membuat aku tertawa. Karena tidak ada hubungannya antara modal minim dan kaya gitu. Begini ya, tidak semua masyarakat punya uang dan alat yang memadai untuk berjualan. Dan kalau sudah bicara bisnis, pasti tidak luput dari yang namanya modal. Karena aku pernah nih ada di posisi tidak punya uang dan pekerjaan. Ketika mencari ide jualan modal minim, yang kebanyakan muncul justru MLM dan pekerjaan yang mencurigakan.
Dan menurut aku, berjualan makanan itu adalah hal yang paling universal. Kasarannya, hampir semua orang bisalah berbisnis makanan. Tapi pertanyaannya dimulai dari mana? Apa bisnis makanan yang menguntungkan? Bisa nggak sih bisnis makanan yang nggak perlu banyak alat dan bahan? Karena aku pernah ada di posisi bingung mau jualan, tapi dari mana? Jadi deh, aku tetap merekomendasikan ide jualan modal minim untuk UMKM atau usaha rumahan yang mau belajar bisnis makanan. Karena menurut aku tidak ada salahnya loh membantu orang dan memberi inspirasi untuk mulai usaha. Karena alat-alat yang kami pakai juga tidak canggih, seperti kompor jadul dan oven tangkring. Yang terpenting itu niat dan keinginan. Urusan kaya atau tidak bukan bergantung dari modal, tapi inovasi dan pengembangan bisnis itu sendiri. Kalau mau kaya, ya bisnisnya dikembangkan. Jangankan modal minim. Banyak kok usaha di luar sana yang justru tidak memakai modal, tapi bisa menghasilkan uang. Contohnya usaha jasa. Percuma, modal ratusan juta kalau usahanya sepi pembeli. Benar kan? Kata-kata bisnis ini soalnya kedengarannya besar dan menakutkan. Tapi percaya deh, mulai aja dulu. Jangan pernah takut usaha. Awal-awal kalau tidak ada pembeli, tidak masalah. Semua orang pernah di tahap itu. Kamu bisa dagangkan hasil makananmu secara manual dengan teknik menjemput bola. Selama pekerjaannya halal dan tidak merugikan siapapun, ya digas lah. Masa enggak? Nah, ini kuenya sudah selesai dibungkus. Tenang aja, kuenya itu dipilihkan yang paling bagus-bagus. Ini yang paling bagus, yang paling sempurna, supaya waktu di display, dipajang di ruang tamu, buat tamu juga bagus-bagus. Kalau kita biasanya makan yang begini nih, yang hasil yang kurang baik. Sebenarnya sama-sama enak, jujur. Ini aku udah makan yang gosong dan sebenarnya nggak ada rasa gosongnya. Oke deh, semua kue-kue yang sudah dimasukkan ke dalam plastik mika tebal seperti kue coklat yang tadi harus di staples dan juga dieratkan di segala sisinya menggunakan isolasi agar kue tidak melempem. Karena kue semprit ini lumayan ringkih ya ujung-ujung lancipnya, ditambah dia itu agak tinggi, jadi lumayan susah nih teman-teman buat aku dan juga Ama membungkus kue ini. Karena kuenya sendiri kayak pengen loncat gitu dari dalam mika. Kayak kelebihan, tapi ya nggak masalah. Bisa kok, masih bisa ditangani dan diatasi. Kuenya sendiri jadi nggak gampang hancur kalau ditumpuk rapat seperti ini. Yeay, ini dia pesanan hari ini. Ini aku rekap ulang ya. Ini ada kue semprit tapi bukan semprit sagu sebanyak 2 kilo. Terus ada juga kue coklat. Ini cookies coklat ada juga 2 kilo. Ini pesanan orang-orang semua. Cuma aku bedain jadi 500 gram, 500 gram, 500 gram. Makanya sekarang ada 8 kotak yang berarti 4 kilo totalnya. Seneng banget, happy, banyak banget pesanan. Selesai. Terima kasih yang udah nonton sejauh ini. Jangan lupa ya buat like dan juga subscribe-nya kalau kalian suka sama konten aku untuk persiapan Natal ini, karena masih banyak lagi kue-kue yang bakal aku buat untuk persiapan Natal. Semoga ini bukan kue terakhir ya. Dan juga kalau misalnya kalian suka, jangan lupa untuk like dan subscribe. Kayaknya aku udah sebut deh tadi like dan subscribe mulu. Ya udah deh, jangan lupa besok mampir lagi ya ke sini, nonton lagi, mampir lagi ke rumah Evelyn, karena anggap aja rumah sendiri. Karena kalian udah aku anggap kayak keluarga sendiri. Oke? So bye bye.